Kota Medan itu rakyatnya beragam sukunya, agamanya juga, dan unik-unik tradisinya. Sukunya, terus budayanya, bahasanya. Kota Medan itu terkenal dengan suku, makanannya. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan sejak dulu menjadi pusat perkebunan, perdagangan, dan jantung perekonomian paling penting di Pulau Sumatera. Konon, nama Kota Medan diambil dari kata berbahasa Tamil, Maidan atau Maidanam, yang berarti tanah lapang yang sangat luas. Kata ini pula yang diadopsi ke dalam bahasa Melayu. Di awal perkembangannya, Medan merupakan perkampungan kecil yang bernama Medan Putri, yang terletak di pertemuan antara Sungai Deli dan Sungai Babura, dengan lokasi yang tidak jauh dari Jalan Putri Hijau saat ini. Kota Medan berdenyut sangat cepat. Sebagian dari bangunan-bangunan yang menjadi saksi sejarah tetap berdiri dengan kokoh. Kebanyakan dari bangunan tua tersebut memiliki konsep bergaya Eropa. Salah satunya bangunan kantor pos Medan, terletak di jantung kota Medan. Kantor pos yang resmi dibuka sejak tahun 1911 ini masih tetap beroperasi hingga detik ini. Kantor pos Medan diarsiteki oleh Snuyff, yang merupakan arsitek Belanda yang juga menjabat sebagai Direktur Jawatan Pekerjaan Umum Belanda untuk Indonesia. Itulah yang menjadi alasan sentuhan Eropa terasa begitu kental tatkala memandang bangunan yang berada di Jalan Pos nomor 1 Medan ini. Salah satu penambahan kekhasan bangunan ini, terdapat tulisan Anno 1911 yang berarti tahun 1911 pada puncak bangunan. Nuansa bangunan bergaya Eropa juga terlihat pada gedung Afros yang terletak di sudut Jalan Pemuda Medan. Atapnya berbentuk dom atau kubah, berisikan lonceng yang hingga saat ini masih tetap berfungsi dan akan berbunyi setiap 1 jam sekali. Afros, sebagai asosiasi pemilik perkebunan karet di pantai timur, membangun gedung ini sebagai kantor utama tahun 1918 hingga tahun 1919. Seiring berkembangnya waktu dan merdekanya Republik ini, Afros pun berubah nama menjadi BKSPPS, yang berarti Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Kini gedung BKSPPS pun disulap menjadi Museum Perkebunan Indonesia yang kedua. Bagian dalam bangunan ini menceritakan bagaimana superiornya kota Medan pada zaman kolonial dahulu. Perkebunan menjadi komoditas utama untuk diperdagangkan tidak hanya di dalam negeri, bahkan ke luar negeri. Museum adalah perantara yang menghubungkan antara masa lalu dan masa depan. Hal ini tergurat jelas dari seisi museum yang menyimpan jejak perkebunan Indonesia, khususnya dari Tanah Deli. Aziz Rizky Lubis, sejarawan muda asal kota Medan, menilai kehadiran Museum Perkebunan Indonesia yang kedua ini dapat ditiru bangunan-bangunan tua lain di kota Medan. Selain dapat memperkenalkan bagaimana keadaan perkebunan Indonesia di masa kolonial, bangunan Museum Perkebunan Indonesia kedua ini juga semakin terawat. Bagi kita ya, yang paham akan hal itu, tentu kita bisa menarasikan tanpa kita lihat bagaimana gedung-gedung itu sendiri, tapi kita bisa menarasikan sebenarnya bagaimana kondisi wilayah kota Medan pada saat itu dan bagaimana perkembangan kota Medan saat itu yang tidak terlepas dengan perkebunan itu sendiri. Nah, hal ini jelas sekali membuktikan bahwa kota Medan itu tidak pernah terlepas dari dua orang atau dua kelompok. Yang pertama kelompok planters dan juga kelompok pedagang. Gedung itu saat ini dialihfungsikan ya menjadi Museum Perkebunan Indonesia yang kedua
sebelumnya sudah ada di Jalan Brigjen Katamso ya, dengan menggunakan gedung yang sama. Dalam penggunaan ini, itulah seharusnya ya gedung-gedung lama ini difungsikan. Jadi tidak dibiarkan tidur, difungsikan sebagaimana mestinya, yang bisa dapat mendatangkan objek wisata ya, objek wisata, dan juga mendatangkan income bagi pemerintah kota Medan sendiri. Kalau dalam hal itu saya sangat-sangat setuju dan mendukung sekali ya apa yang dilakukan, pergerakan yang dilakukan oleh Museum Perkebunan Indonesia. Kebetulan dalam beberapa waktu kemarin saya juga berkunjung ke sana, dan penataan yang mereka lakukan itu sangat bagus, dan pengalih fungsian yang mereka lakukan itu sangat bagus. Dengan memadukan kesan gotik yang masih ada ya, dengan kesan-kesan urban space yang kekinian, sehingga dapat menarik minat tidak hanya orang-orang tua, tetapi juga orang-orang kaum-kaum muda, kaum-kaum milenial yang kemudian akan berkunjung di situ. Kesawan selalu meninggalkan seutas cerita sejarah mengenai kota Medan sebagai kota perkebunan pada masa itu. Salah satu bangunan yang menjadi saksi sejarah Medan adalah Chong Afi Mansion. Mulai dibangun pada tahun 1895 dan selesai tahun 1900. Rumah ini dibangun menggunakan konsep perpaduan arsitektur bergaya Eropa, Tiongkok, dan Melayu di atas tanah seluas 8.000 meter persegi. Chong Afi sebagai pemilik rumah merupakan seorang saudagar yang merantau ke Medan pada usia 18 tahun dan meraih kesuksesan dalam bidang perbankan, perkebunan, hingga real estate. Ia pun dikenal sebagai sosok yang dermawan dan sering berbaur dengan masyarakat. Nah, Chong Afi sendiri itu membuat gedung itu di situ, mansion itu di situ. Itu juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan karena memang wilayah Kesawan itu dulunya hanya sawah ya, hanya sawah. Kemudian dibangun sebagai pusat perdagangan, khususnya pecinaan. Jadi memang dari awal-awal pembangunan wilayah Kesawan itu memang wilayah pecinaan yang digunakan sebagai tempat perdagangan atau pertokoan. Nah, termasuklah di wilayah London Sumatera, langsung ke ujung misalnya ke Grand Aston sekarang, itu menjadi pusat pemerintahan. Jadi bisa kita bayangkan bahwa sebenarnya pembangunan kota Medan ini sendiri dibangun atas dasar perekonomian dan dibangun oleh para pedagang dan para tuan-tuan kebun. Dibangun oleh para tuan-tuan kebun dan para pedagang itu sendiri, ya termasuk orang-orang Tionghoa. Sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara, kota Medan dihuni oleh 2,2 juta jiwa. Medan juga dikenal sebagai miniatur Indonesia karena memiliki suku bangsa yang beragam, seperti Melayu, Jawa, Batak, Tamil, Tionghoa, Minang, dan lainnya. Hal ini terjadi karena kota Medan dalam perjalanan sejarahnya diwarnai oleh masuknya bangsa-bangsa asing maupun berbagai suku dari kota Medan dan luar Sumatera. Medan umpama kota yang tak hanya berisi taman dengan bunga penuh warna-warni. Struktural Medan berisi masjid, gereja, vihara, kuil, serta tempat peribadatan umat lainnya secara berdekatan. Semua agama, suku, dan ras hidup berdampingan tanpa memandang mayoritas dan minoritas.
Hidup berdampingan dengan menunjukkan toleransi berupa menghargai ibadah antar umat beragama. Senyum dan ramah tamah masyarakat Medan tergambar dengan jelas ketika bertegur sapa. Selain etnis dari Sumatera Utara, etnis pendatang seperti Jawa, Minang, Aceh, Tionghoa, Tamil turut memperkaya kemajemukan kota Medan. Seperti halnya etnis Tionghoa. Keturunan Tionghoa merupakan salah satu yang berpengaruh dalam perekonomian Medan. Mereka banyak mendirikan pabrik-pabrik di kawasan industri Medan. Di kota Medan, etnis Tamil juga terbilang cukup mendominasi. Etnis ini dapat dijumpai di seputaran Kampung Madras. Etnis Tamil di kota Medan terbilang majemuk. Mereka ada yang beragama Hindu, Sikh, Islam, Katolik, dan Buddha. Dr. Thomson Sibarani, salah seorang peneliti bahasa dan budaya dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, semakin memperkuat pembahasan kita tentang keberagaman suku dan budaya di kota Medan dari kajian ilmu antropologi. Menurutnya, keberagaman yang ada di kota Medan ini tidak terlepas dari masa lalu dan sejarah berdirinya kota Medan. Ya, memang hal ini yang menjadi modal bagi kita sebenarnya. Ini adalah kebanggaan kita. Medan ini adalah daerah yang terbuka. Terbuka dalam arti terhadap masyarakatnya, terhadap budayanya, terhadap ideologi-ideologi, bahkan agama. Bahkan di sini jarang terjadi yang dikatakanlah konflik. Hampir tidak pernah kita melihat konflik antara etnik ini dengan etnik ini. Suku ini dengan suku ini. Agama ini dengan agama ini, tidak pernah. Sangat jarang sekali. Karena apa? Motivasi daripada orang-orang yang datang kemari adalah untuk mencari kehidupan, pendidikan yang lebih tinggi. Dan bukan menjadi orang yang dikatakanlah bersaing secara yang kita katakan tadi. Untuk menyisihkan sana, tetapi sama-sama untuk membangun, sama-sama untuk hidup, sama-sama untuk mencari kesejahteraan. Keberagaman suku dan budaya di kota Medan sangat berdampak bagi siklus kehidupan, seperti pendidikan dan perekonomian masyarakatnya. Hal ini dikarenakan ciri khas dan potensi serta kemampuan yang dimiliki oleh etnis pendatang dan suku asli yang mendiami kota Medan. Seperti halnya etnis Tionghoa dan Minang yang suka berdagang, sebagian etnis Batak dan Karo yang suka bercocok tanam, etnis Melayu yang berlayar, dan lainnya. Ya, harapan saya kira juga ini harapan masyarakat kota Medan sebenarnya. Kita harus berkaca terhadap bangsa kita ini dan juga pendahulu yang ada di kota Medan ini. Bagaimana penerimaan daripada etnik yang satu dengan etnik yang lain, kerjasama antara etnik yang satu dengan etnik yang lain, dan juga menggunakan potensi manusia yang ada di kota Medan. Jadi Medan ini bukan lagi hanya milik misalnya satu etnik, tetapi sudah milik bersama, yaitu masyarakat yang ada di sini, sehingga nanti kota Medan menjadi kota yang katakanlah menjadi kota contoh misalnya di daerah yang lain. Jangan misalnya kota Medan ini menjadi daerah yang kita katakan menjadi dibilang orang, wah itu orangnya kasar di Medan, orang kasar di Medan itu. Sebenarnya orang menyatakan itu karena dari logat bicaranya. Pemirsa, ada satu hal lagi yang tidak boleh ketinggalan jika kita membahas kota Medan. Ya, kulinernya. Persepsi masyarakat terhadap kuliner kota Medan
hanya memiliki dua rasa, yakni enak atau enak kali alias sangat enak. Kuliner yang paling dicari jika berkunjung ke kota Medan, salah satunya adalah buah durian. Langsung terbayang rasa legit khas durian Medan ya pemirsa. Kota Medan menjadi surga bagi pecinta durian. Terlebih di masa musim buah durian, hampir di setiap jalan protokol kota Medan terdapat penjual durian dadakan. Namun jangan khawatir, di beberapa titik di kota Medan saat ini juga telah tersedia penjual durian yang menyediakan durian segar setiap hari. Pokoknya, durian Medan ini mantap kali lah pemirsa. Jika Anda berminat untuk membeli buah durian, ada baiknya jika Anda melakukan tawar-menawar dengan penjual menggunakan bahasa Medan. Kira-kira bagaimana ya bahasa Medan itu? Bahasa Medan merupakan bahasa yang umumnya digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari oleh warga Medan. Uniknya, bahasa Medan bukanlah bahasa daerah seperti Batak, Melayu, ataupun suku lain yang ada di kota Medan. Penggunaan bahasa Medan ini seringkali membuat bingung warga dari luar kota Medan. Sebab banyak kata-kata dari bahasa Medan yang artinya hanya diketahui oleh masyarakat Medan. Choking Susilo, seorang jurnalis senior kota Medan, mendokumentasikan bahasa Medan ke dalam Kamus Cakap Anak Medan. Kamus yang terbit tahun 2020 ini merangkum sebagian kecil kosakata bahasa Medan, lengkap dengan arti yang mudah dipahami. Nah, bahasa anak Medan ini yang sekarang dilakukan oleh anak-anak Medan itu sesungguhnya khas gitu. Khas anak Medan dan hanya anak Medan aja yang mengerti gitu. Dia akan sulit dipahami oleh masyarakat di daerah lain gitu. Karena itu tadi memang karena campuran beragam etnis yang sejak abad ke-12 melahirkan banyak bahasa dan yang hanya dipahami oleh anak-anak Medan gitu. Kalau di luar orang luar kan selalu ada salah persepsi bahwa orang kasarnya orang Medan itu seperti kasarnya orang Toba gitu. Sebetulnya beda. Medan itu keras ya, tapi tidak kasar gitu. Bahasa Medan menjadi keunikan tersendiri. Di Medan, kata sangat atau sekali biasa diucap dengan kata kali. Misalnya, cantik kali, yang berarti cantik sekali. Contoh lain kata pajak, yang berarti pasar. Atau lengkong, yang berarti cincau hitam. Sedikit membingungkan ya pemirsa? Namun, kata-kata ini sudah sangat familiar di telinga masyarakat Medan. Ya, jadi pertama itu tadi untuk warga Medan, buku ini penting agar salah satu produk budaya mereka itu tidak hilang gitu. Dan buat orang luar yang datang ke Medan menjadi lebih penting karena mereka mungkin dengan kamus ini bisa sedikit memahami bahasa anak Medan, baik aksennya maupun kata-katanya, kosakatanya gitu. Karena barangkali kan sering kita dengar gitu ya, jangan apa kali kau, apa kali itu kan ya, itu kan cuma yang ngerti kita gitu kan. Nah dengan kamus ini mudah-mudahan warga pendatang juga bisa memahaminya gitu. Jadi pertama tujuannya untuk warga Medan sendiri, yang kedua juga untuk para pendatang gitu. Kamus Cakap Anak Medan dapat dikatakan sebagai usaha untuk melestarikan dan merawat peradaban kota Medan.
Kamus yang terdiri dari 82 halaman ini memang belum merekam semua kosakata bahasa Medan. Namun, kamus ini menjadi wujud nyata cinta masyarakat Medan kepada kotanya. Kamus Cakap Medan ini bisa suatu ketika menjadi sebuah diterima atau dihargailah oleh pihak berwenang, pemerintah atau balai bahasa segala macam, diakui sebagai unsur penting dalam bahasa Indonesia gitu. Bahasa Betawi yang tadinya juga dianggap slang, tapi kan kemudian bisa diakui menjadi bahasa Indonesia. Lu, gua, segala macam gitu kan, bisa diterima gitu. Nah, saya kepinginnya Cakap Medan ini suatu ketika juga bisa diterima di seluruh Nusantara dan diakui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi salah satu modal dasar untuk memperkaya bahasa Indonesia. Itu barangkali harapan kita, idealnya. Kota Medan menyimpan sejuta kenangan, keindahan, keunikan, dan kuliner yang selalu dirindukan. Kota yang sejak awal amat beragam ini adalah salah satu warisan budaya bagi bangsa ini. Selamat hari jadi Kota Medan yang ke-432. Jayalah selalu. Selamat ulang tahun yang ke-432 untuk Kota Medan 1 Juli 2022. Semoga Kota Medan menjadi kota yang nyaman dan dapat dinikmati oleh semua orang. Medan sejahtera, toleran, dan makmur.